Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Realme 6 Pro, HP yang bikin Realme jadi punya posisi bagus buat pasar 4 sampai 4,5 juta atau gampangnya 4 jutaan. Kemarin kan kalau ditanya soal HP 4 jutaan yang recommended, HP dari Realme itu nggak bakal langsung kepikiran, bukan nomor satu atau nomor 2 lah. Nah, kali ini pas udah ada Realme 6 Pro, mungkin ceritanya bakal beda. Speknya udah lumayan gila, mulai dari layar 90Hz-nya itu mulus, terus chipset Snapdragon 720G yang performanya mantep, ada dua kamera depan yang sama-sama kepake, charging 30 watt, kenceng, dan bagian-bagian lain yang bakal kita bahas di video ini. Yang pasti kalau dilihat dari spek doang, Realme 6 Pro ini seksi. Tapi kalau dilihat dari desainnya juga sih, mungkin seksinya bakal berkurang ya. Tergantung selera juga. Kalau Anda seneng HP yang ukurannya gede, Realme 6 Pro bakal jadi lebih menarik lagi. Soalnya nih HP punya layar yang ukurannya 6,6 inci. Gede. Dan kebalikannya, kalau Anda nggak suka HP yang ukurannya kurang chill kayak gini, bakal agak repot pakai 6 Pro ini. Dimensinya juga lumayan tebal, 8,9 mm, yang bakal jadi lebih tebal lagi kalau kita pakein clear case bawaannya. Kalau di total bobotnya bisa 200 gram lebih. HP ini jauh lah dari kesan elegan. Kesan yang saya dapetin dari HP ini lebih ke kata garang, cetar. Ya, cetar. Kayak desain bagian belakangnya yang punya motif ala-ala petir gitu. Atau guntur, atau kilat, atau... Ada yang bilang kalau motif kayak gini terlalu mencolok pas ngelihatnya. Ya, saya setuju-setuju aja. Cuma sih, saya ya suka-suka aja gitu sama desain yang beda kayak gini. Seger, dan kombinasi warna biru plus hitamnya juga enak dilihat. Selain warna biru hitam yang ini, yang namanya Lightning Blue, ada satu varian lagi yang warnanya merah, itu namanya Lightning Red. Bagian belakangnya ini udah pakai bahan kaca, framenya metal, dan di bagian depan layarnya pakai Corning Gorilla Glass 5, jadi secara build quality udah kerasa oke. Fitur-fiturnya juga oke. Agak oke. Udah pakai port USB Type-C, ada headphone jack, fingerprintnya diposisin di tombol power, kecepatan bacanya juga oke. Udah pakai triple slot juga, tapi sayangnya nggak punya NFC. Agak tanggung jadi. Mungkin Realme terlalu fokus sama kualitas layar nih HP ya, yang punya refresh rate sampai 90Hz. Kalau layar HP 4 jutaan lain masih 60Hz aja, itu standar. Buat yang belum tahu untungnya punya layar 90Hz versus 60Hz itu apa, artinya nih layar dalam 1 detik itu nampilin 90 gambar, 90 frame per second. 50% lebih banyak daripada 60Hz di HP-HP yang lain. Dan hasilnya gerakan gambar yang kita lihat pun bakal jadi kerasa lebih mulus. Paling kerasanya pas kita scrolling, mau scroll IG, scroll menu, scroll video di YouTube, terus pilihnya video gadget in, terus mungkin subscribe atau like gitu. Lebih mulus lah. Sayangnya feeling mulusnya itu kurang kerasa kalau dilihat di YouTube. Soalnya di YouTube ini yang sekarang lagi Anda tonton kebatas di 60 fps aja kan. Resolusi layar Realme 6 Pro ini Full HD Plus ya, dan panel yang dipakai ini jenisnya IPS. Agak jarang sih HP 4 jutaan sekarang pakai IPS. Yang lain kebanyakan udah AMOLED. Warna yang dihasilin memang tetap bagus, nggak masalah. Warna hitamnya aja sih yang nggak bakal sepekat AMOLED, soalnya ini masih hidup. Kalau hitam di AMOLED kan memang mati. Mungkin itu kompensasi biar nih HP bisa punya layar 90Hz. Soalnya neken harga juga kan. Oh ya, masih soal layar 90Hz, baterai 4300 mAh di HP ini aman ya buat dipakai seharian, itu bagus. Salah satu bagian yang dicemasin kalau HP punya layar yang kenceng memang ada di baterainya sih, soalnya butuh daya yang lebih banyak. Kita memang bisa set layarnya ke 60Hz saja biar baterainya lebih awet. Cuma ngapain gitu beli 6 Pro tapi layar 90Hz-nya nggak dipakai? Soalnya itu kan bagian yang kuat banget. Tapi untungnya baterainya awet-awet aja di 90Hz, jadi pakai aja. Buat scrolling IG, liatin TikTok ya. Akhir-akhir ini saya mencoba ngerti kenapa TikTok rame dan pelan-pelan ngerti sih. Terus main catur, pokoknya kegiatan yang enteng lah buat HP. Sejam dia ngurangnya 9% aja. Kalau main yang berat kayak main PUBG, setengah jam dia ngurangnya sekitar 7-8%. Buat durasi ngecasnya sendiri kenceng. Sejam dia udah keisi penuh dari 0%. Soalnya chargernya udah 30 watt punya. Mantep. Tadi saya ada bilang soal daya tahan baterai pas main PUBG ya, tapi belum soal performanya. Nah, gimana tuh? Kita lihat speknya dulu aja.
Chipset yang dipakai Snapdragon 720G. Buat info aja, Realme 6 Pro ini HP pertama yang pakai Snapdragon 720G. RAM-nya 8GB, memori internal 128GB, bisa ditambah kartu microSD, kamera belakang ada 4, nanti kita bahas, kamera depan ada 2, baterai 4300 mAh, dan sistem operasinya Android 10 dengan tampilan Realme UI. Baca spek ini nguji kedalaman nafas juga. Kalau kita lihat dari benchmarknya, pakai Antutu 8, Realme 6 Pro ini dapetin skor 280.000. Kalau pakai Geekbench 5 dia dapetin skor 569 buat single core dan 1688 buat multi-score. Mungkin bakal beda dikit, tapi ya sekitar itulah. Ini nggak jauh beda sama Snapdragon 730G yang biasanya ada di HP yang harganya 5 juta ke atas. Awalnya saya kirain 720G ini versi yang lebih cupu dari 730G. Wajar kan angkanya lebih kecil, tapi taunya hampir sama. Saya juga jadi tambah yakin pas ngelihat hasil tes di Jagat Review, channel sebelah yang isinya lebih detail lagi. Mampir aja habis video ini. Kalau dipakai buat main game PUBG M, HP ini cuma bisa dapetin grafik di Smooth Ultra aja, belum bisa di Smooth Extreme. Tapi kayaknya ini cuma masalah software yang belum dimaksimalin aja, soalnya masih chipset baru, itu biasa. Nanti harusnya bakal bisa lah. Semoga. Kalau dipakai buat main di Smooth Ultra sih udah mulus, itu no lag dan no stutter, aman. Buat main ML juga tentu aja udah kenceng, bisa high frame rate di settingan grafis ultra yang paling tinggi lah. Jadi secara performa 720G dapetin jempol, cuma butuh beberapa penyesuaian sama game-game tertentu aja. Sisanya oke. Nah, apakah kamera HP ini juga oke? Kan ada 4 kamera tuh. 64 megapiksel, AI quad kamera. Ya, nggak jauh beda sih sama HP Realme lain yang juga pakai konfigurasi sama. Hasil fotonya tetap bagus, tapi lagi-lagi warnanya ya mirip HP Realme lain. Overprocessing, kayak warnanya itu kuat banget. Merah tambah merah, biru tambah biru, gelap tambah gelap. Buat kualitas low light-nya juga bagus, tapi nggak wah-wah banget. Kalau kurang terang bisa dibantu pakai Ultra Nightscape juga. Gambar yang jadi lebih gelap bisa lebih jelas kok. Tapi kalau dari sananya udah jelas, tapi kita pakein Ultra Nightscape, jadi lumayan lebay sih. Yang saya suka kamera ultra wide-nya juga bisa manfaatin mode Ultra Nightscape-nya. Masih agak jarang HP yang bisa kayak gini. Biasanya cuma kamera utama aja. Kamera depannya juga bisa pakai nightscape, tapi saya lebih salfok ke kamera kedua 8 megapikselnya yang punya sifat ultrawide. Kepake banget kalau misalnya kita mau selfie rame-rame sama teman. Kalau nggak punya banyak teman buat diajak selfie, ya pakai kamera utama 16 megapiksel aja, kualitasnya lebih bagus. Ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Realme 6 Pro. Ini kamera depannya pakai yang ultra wide-nya yang 8 megapiksel. Ini di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Saya agak senang sih bisa pakai yang ultra wide punya, soalnya kelihatan jauh lebih luas. Dan kalau kita pakai yang utama kayak gini soalnya. Jadi lebih sempit, tapi memang gambarnya lebih bagus sih. Jadi tinggal sesuaiin aja. Kalau saya sih agak galau sih, mungkin tergantung situasinya kali ya. Kalau mau kasih lihat suasana yang lagi sepi banget, agak kangen suasana yang rame. Semoga cepat bisa normal lagi. Saya juga abis ini langsung balik lagi. Ya kira-kira kayak gini kualitas video perekaman video kamera depan dari Realme 6 Pro.
pakai dua lensa. Yang tadi, satu, ini satu. Kesimpulannya, Realme 6 Pro, recommended atau enggak? HP ini memang bagus banget, bisa naikin standar pasar lah, mulai dari layarnya yang udah lebih kenceng, jadi lebih mulus, chipset udah pakai yang paling baru punya, yang performanya lebih mirip sama versi yang lebih mahal, chargingnya cepet, tapi dibalik itu ada sedikit bagian yang mungkin bakal bikin Anda ragu. Dia ada memang ngelebihin standar pasar, tapi ada juga yang dia di bawah standar pasar. HP ini belum punya NFC, padahal standar HP 4 jutaan sekarang kayaknya udah mulai ke sana ya. Layarnya masih IPS, yang lain rata-rata udah pakai AMOLED. Bodinya juga buat tangan saya agak kurang nyantai walaupun masih bisa di-handle. Di saat brand lain nawarin HP yang elegan, tipis gitu, Realme bawa HP yang bodinya bongsor, padahal baterainya 4300 itu enggak termasuk berlebihan sih. Jadi apakah recommended atau enggak? Jawabannya bakal kebelah sama selera Anda. Kalau misalnya buat saya pribadi sih, saya kurang cocok ya, nggak ada NFC, bodi kegedean. Saya lebih mikirin yang enggak enaknya jadi daripada yang enaknya. Layar 90Hz sama chipset yang baru, itu memang cakep. Tapi kalau Anda orang yang peduli banget sama performa sebuah HP, sebodo amat kan sama NFC atau bentuk HP-nya. Yang penting kenceng, dan Realme 6 Pro ini kenceng, keren. Tapi bukan buat semua orang sekali lagi. Demikian review gadgetin buat Realme 6 Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Cuci tangan dulu.